Finally! Oh, akhirnya Wirau cuy. Oh, finally. Wirau. Mainin assassin itu loh. Karena tukeran sih, tergantung rotasi ya. Kadang main mid lane, sorry. Highland main mid lane. Tapi jungle sama MM tuh kadang tuker-tukeran kalau di Vitality itu tergantung hero-nya kayaknya. Ya tergantung dari draftnya berarti ya. Hero Tergantung nyaman draft dari ya. setiap orangnya. Yaitu Shang kadang-kadang jungle, City Boy yang kadang-kadang MM juga aja kayak tuker-tukeran. Ini di sini City Boy yang kali ini pakai jungle Musashi. Shang yang pakai marksman nih, atau sebentar di Renji ya. Sudah mulai dilihat juga dari pergerakan yang tidak ada permainan agresif, tapi dimulai dari red buff dan blue buff. Oke, dari dua jungle yang berbeda, rotasinya mungkin dari Lunanya. Untuk masalah hero atau role assassinsnya, ya semoga ini akan berdampak positif juga untuk Wirau dan juga Kagindra. Ya kemarin tuh juga gara-gara, gue sempat lihat sih beberapa momen Kagindra kalah tuh gara-gara early-nya tuh ada mistake sih. Mistake kali early ngasih kill satu itu bahaya. Yang kemarin Hans sempat solo kill waktu awal di landing phase. Terus landingnya jadi berantakan. Terus akhirnya mesti ngebantuin Hans mulu karena Bayuannya udah kalah ya. Kalah gold, kalah minion waktu itu. Ini mereka harus main aman dulu sih, nggak boleh sampai ngelakuin mistake mistik lagi di awal ya. Yang berakibat fatal, Lunanya mau coba tuh kontesin, tapi dia nggak mau terlalu maksa. Kayaknya udah ada marking di sana, tinggal ngedes kalau mau. Mana bakal ngedes ke depan, pengen coba tuh colok satu persatu dikit-dikit aja resource-nya. Masih diambil sama Wirau, fine. Gak kecolok sama Nike tadi ya. Jadi kombinasi dari Dharma nih kalau mau nyoba nih. Ultimate 2-1 ultimate lagi. Kalau bisa knock ke tembok bagus tuh, bisa nge-stun nih. Iya, itu salah satu contoh ultimate itu kalau misalkan kena ke tembok ya. Tapi kalau misalkan lain hal kalau misalkan mau initiate kayaknya akan lebih enak kalau misalkan lu ya persiapin untuk skill satu ngedash kemudian flash. Jadi kayak di timing yang berdekatan gitu. Skill satu dash dan dapetin ke flashnya, kemudian baru ulti tabrakin ke tembok. Tergantung ini ya, tergantung jarak lawan ya. Biasanya bisa aja tuh langsung. Dan Lunanya masih bakal amankan resources sendiri aja. Kalau masalah farming cepet kok Luna tuh bener dari ngebersihin campnya. Tapi dia tipe-tipe yang butuhnya juga, butuh dilindungi juga di early, bukan tipe-tipe jungle kayak tank gitu kan. Jadi untuk early dia juga butuh makan, butuh banyak resource, butuh di cover juga actually. Late game-nya baru dia kuat banget Luna. Ya, baru tadi ada flash yang dikeluarin sama Highland yang bukan jungler, no. Dia mid lane. Iya, pakai Ledizen. Yes. Yang tidak terjadi ganking dan juga Cannon Blast-nya cukup mengganggu untuk pergerakan dari Zero. Tapi balik lagi sih, untungnya ada Zhang Fei juga di tangannya Mahfers, jadi lebih enak untuk nge-cover ke arah Zero-nya. Udah dapetin level keempat, pastinya udah ada naga juga kalau misalkan di beberapa kondisi. Terutama kalau misalkan Zero-nya udah low HP-nya, dia masih bisa survive. Berubah jadi Infinity Fastness-nya di pop-up. Ini lawan Rom kayak Mozi gini emang malasin sih ke Haras dari belakang. Adanya Renji juga tuh main pasifnya tuh. Dari pasif dimain dilempar-lempar ke tower sedikit demi sedikit jadi udah mulai kecicil. Ini jadi masalah nih, jadi nggak boleh sampai... Ini kalau lama-lama kalau hancur duluan juga gede tuh nilainya. Kalau udah tergantung menit hancurnya juga sih. Tapi jangan sampai terlalu early aja buat kecicil kayak gitu, jangan sampai terlalu cepat buat hancur. Masih pertahankan aja Lunanya ke bawah tuh, Wirau bakal coba cari gerakan, maybe bakal jadi momentum buat mereka dapetin kill. Lunanya udah ngedok di bagian samping, ada pancingan ke arah yang burung tapi nggak bakal di commit kayaknya. Wirau bakal masuk. Bakal dicek. Bakal coba lempar marknya. Maybe karena Mozi duluan Benji di target ya, Benji dilompatin. Masih punya flash, masih lagi bakal damage agak sedikit kurang, dilompatin langsung dan dapetin di first blood-nya. Move first yang dapetin, tapi Wirau sabar banget buat tungguin di sana untuk cari momen deh. Ya, kesabaran membuahkan hasil. Dan sayang sekali juga dari Benji-nya, dia tidak menggunakan Cannon Blast-nya untuk ngecek, melainkan selalu melakukan gerakan yang menurut gua dilakukan berkali-kali ya dari Benji-nya. Benji selalu Cannon Blast ke arah MM-nya, selalu ke arah si Long-nya, ke Zero-nya, dan itu ngebuat tidak expect ternyata Lunanya menunggu hampir. Tadi gua hampir bilang apakah ini akan menjadi buying time yang terlalu lama atau ngebuang wasting time terlalu lama. Tapi ternyata masih bisa diamankan. Itu dia smite berbarengan bersama dengan Wirau dan berhasil diamankan pastinya. Bahkan Wirau juga nggak perlu makai smite-nya karena dirasa kayaknya Tyrant-nya nggak dikontes deh, aman nih. Jadi kayak disimpan aja. Mungkin bisa dikontes juga nanti di arah Overlord-nya. Tergantung dari anak Kagindra. Dia memang 2 smite, jadi kalau kontes kayak agak malas sedikit ya dari sisi Vitality. Dan sekarang keuntungan lumayan tuh. Perbanding goldnya udah hampir 1000 advantage yang dipegang sama Kagindra. Mereka udah amankan Tyrant juga, mereka bakal kontes dan Dharma-nya masuk ke knockback ke arah Hans. Ini yang nggak boleh terjadi sebenarnya. Dharma-nya hampir anggapannya nggak solo kill nggak sih? Itu Musashi kayaknya nggak bantuin. Betul. Itu yang tadi gue sempat bilang juga, ternyata dia lebih milih untuk ya udah 2
satu flash, tabrak, ulti. Nah, udah pasti kelar. Dan nggak sempat juga untuk Hans melakukan flash ya, karena emang gerakannya cukup mengagetkan. Karena kita tahu beberapa, ya sebenarnya main game sih, melihat dari combo yang dilakukan, tapi ternyata long 0-0. Dapetin 1 point kill, mengincar kembali ke arah Benji-nya. Dan kita jadi TB-in tower dan Nice langsung banget. didapatkan double kill. Untung saja 0-0 yang dapetin point killnya, dapetin banyak banget duit gold untuk item-item yang dibutuhkan. Dan ini pas banget buat nge-press ke bawah nggak sih maybe? Atau mungkin minionnya masih bisa di-clear tapi nggak masalah, Highlandnya sendirian. Kamu coba kumpul ke tower aja, bisa maybe pelantai pasti. Bakal dihancurin sih towernya. Augura juga udah mulai rotasi dari Hans, dia masih di bagian tengah aja. Tower pertama di sisi bawah udah dihancurin, Hinonya yang defend yang atas ya. Mungkin tuh keran gini lebih bagus mungkin. Augura tadi kayak gampang ke ini ya, ke surprise sama Dharma soalnya. Sebentar tuh keran dulu, biar Hinonya yang jaga lane. Yes, ini awalan yang sangat baik. Kita lihat momen dari 0-0-nya yang langsung menggunakan infinite fastness-nya. Dan ketika turun langsung mendapatkan ke arah Shanks-nya. Tidak ada flash. Dan ini akan ngebuat juga suatu early yang sangat mengenakan. Tapi tidak ada lagi infinite fastness. Tapi masih ada flash, untung saja. Masih ngebuat 0-0 survive dari geng-geng yang dilakukan oleh Musashi. Itu cooldown infinite fence emang lama banget sih. Jadi emang problemnya di situ. Emang bagus buat escape, bagus buat reset posisi. Cuman cooldownnya juga jadi masalah. Jadi tapi masih ada flash, jadi masih ada alternatif. Dan begitu dia rubuhnya lagi, dia bakal survive lagi. Senko-nya mati tadi, yang agak disayangkan. Jadi 3-2 buat Gendra masih lumayan. Untung outburst dibuka, ada Augura di bagian kita. Mereka nggak nangkep siapapun, bisa lari semuanya dong. Bisa lari semuanya, Dharma yang pengen maju ke depan, tapi nggak bakal nemuin siapa-siapa juga. Agak sayang aja dari percobaan Uni ya, inisiasi dari movers. Nggak ada chain stun, nggak ada cara buat nangkepnya untuk ngelanjutin. Betul. Dan bahkan tidak ada suatu trade dalam artian common skills-nya juga tidak di pop up oleh Benji. Tidak ada yang menggunakan flash, jadi masih ready semuanya, siap untuk teamfight. Dan ini agak sedikit cukup berbahaya karena ya lagi-lagi movers. Ketika sudah outburst, dia harus mengumumkan metas. Dibuka begitu aja, Dharma yang berhasil langsung ke-dive, dapat 1 point kill-nya. Dan itu yang baru saja gue omongin, 0-0-nya yang terkena tidak sempat untuk melakukan infinite fastness-nya, bahkan masih cooldown juga. Masih Aduh, cooldown. sayang banget. Yes. Itu kapan dipakai? Masa dari bawah tadi masih cooldown lama juga ya? Atau mungkin dipakai Iya, dia sebelumnya? 80 ya, 80 belum kurang dari cooldown reduction. Ya sekitar 50-60 detik lah, emang lama pasti, lama banget. Iya, lama banget. Tapi di sini tadi berat sih. Dharma itu jadi kuncinya. Dari tadi yang bikin momentum ke arah Vitality Dharma ya. Dia mesti respect. Mesti bener-bener mikirin ini lah ya. Harus expect Dharma ya. Kapan lo buka Luna dari Wiraut. Coba tuh 2 kali ngedes aslinya dia cooldown. Tapi dia udah berhasil lari keluar, nggak masalah. Dipotongin sama Long. Dari 0-0 masih belum punya damage yang cukup buat nge-finish City Boy. City Boy masih aman aja. Dan tower di sisi lainnya mereka dapetin kehilangan di bawah tuh kagendanya. Tapi Hinonya di atas paling nggak dapet tuh, paling nggak kayaknya. Jadi satu tower buat satu tower aja di tower class lane diambil, bertukar dengan tower farm lane dari Kagendra. Masih mencoba untuk mengumpulkan madness dan sudah penuh akhirnya madness dari movers. Dengan cara menggunakan, ya kita tahu dari Zhang Fei untuk ngumpulin madness-nya, untuk bikin dia marah dan bisa ngeluarin outburst-nya. Harus menggunakan skill atau juga basic attack ke arah objek apapun, dan itu yang dilakukan movers. Dia spam dari skill 1 dan skill 2-nya. Sudah mulai terlihat juga ada 4 orang di arah Tyrant. Apakah mau dikontes atau tidak, Anonim? Iya, bakal jadi perang gede sini. Tapi 2 smite ya yang dipunya sama Kagendra, mungkin itu nilai plusnya. Dia agak sedikit malas juga sebenarnya buat kita ini untuk mulai duluan. Ekspektasinya adu smite-nya sih susah soalnya. Tapi mereka mau perang nih. Mereka pengen banget kalau mau perangin duluan. Dan Lunanya masih di bagian atas, coba tunggu clear aja. Movers bisa jaga-jaga, ngasih shield, nge-spam aja buat teman-teman yang dapetin shield terus-terusan. Senko bagian depan dengan informasi Luna di atas, dia tahu ini 1 smite doang artinya. Luna yang reveal soalnya, jadi mereka bakal langsung gas aja. Dan gak bakal di kontes juga karena 4 lawan 5 tanpa Luna ya. So Wirau tadi yang reveal. Yes, udah dapetin 1 Tyrant buff. Tapi kita tahu juga ini masih belum di enhance. Dalam artian juga masih bisa kalau misalkan at least mereka main aman dan tahan terlebih dahulu, atau justru malah dapetin momentumnya. Tapi masalahnya CC dari anak-anak Kagendra yang paling lumayan menyebalkan itu dari movers doang. Kalau misalnya Luna kan kayak cuma ngisep bentar doang dan dia harus ngedash lagi. Jadi kalau ngomongin soal CC kayaknya lebih banyak dipegang sama Vitality. Jadi harus hati-hati. Tinggal gimana caranya, siapa yang duluan bakal nginisiat dan siapa yang lebih rapi untuk membuka teamfight. Karena 16 detik lagi dari Overlord dan juga Tyrant akan enhance dan akan muncul sebentar lagi. Yang paling mesti diwaspadai sih kalau yang gatin itu Dharma sih. Ya. Yang lain bisa follow up dimulai dari Canon Blast, bisa dimulai dari Frozen-nya Highland juga bisa. Cuman yang paling bener-bener surprise ini tuh perlu waspada di mana posisi Dharma ya.
Kalau lu nggak lihat Dharma masih hati-hati posisinya, apalagi yang long kayak gini ya, 0-0 masih jaga jarak juga. Mereka udah mulai kena Tyrant. Jadi Tyrant yang enhance nilainya gede banget mulai mereka dapetin. Dan mereka respect juga karena mulai dilempar-lempar sama Candace, di reset lagi dari posisi belakang. Dharma kelihatan, Dharma ketahuan ada ditemuin sama Hans. Mereka masih lanjut lagi ke depan. Mereka masih hati-hati di sini posisinya. Sekali kejedot bisa fatal, tapi mereka nggak bener-bener pengen commit langsung ke Tyrant. Mereka pengen bersihin bagian tengah dulu. Maksa pemain-pemain dari Vitality yang ngebersihin bagian tengahnya juga dan mulai lagi ke arah Tyrant-nya bakal langsung digas, lainnya bakal langsung di finish, bisa jadi di smite, hati-hati aja gua kontes gak bakal aman di smite sama Wirau. Mereka masih bisa keluar dengan aman juga, gak ada korban sama sekali dari kedua tim sementara ini. Nice one dari kalian. Sebuah keuntungan yang bisa dilihat teman-teman dari anak-anak Kagendra ketika ada sedikit keraguan juga dari Vitality untuk mau commit atau enggak. Apalagi tadi dari Hansnya itu free hit banget. Dia tinggal lempar-lemparin jarum-jarum menyakitkannya. Ketika stacknya sudah mulai terkumpul dan itu udah nyicil sampai Highland udah setengah darah, bahkan udah hampir di bawah 50%. Dan itu ngebuat dari Vitality yang tadinya ragu-ragu makin ragu-ragu dan akhirnya mundur. Tapi ternyata yang dilakukan oleh mereka tetap berani untuk melakukan overlord di seluruh enhance. Dan sudah mulai ada flash juga tapi tidak tertabrak ke arah tembok. Senko-nya masih free banget. Didapatkan begitu saja, tidak diperangin. Wah, udah cooldown. Dan mereka bakal tambahin lagi dong. Habis satu karena Highland di take down, nice banget sebenarnya. Damage dari Senko sakit banget. Udah mulai kerasa tadi marking dari Scepter of Fate-nya. Dilempar-lempar aja ke depan, udah kill sama sekali dari sisi pemain-pemain dari Vitality-nya. Dan tengahnya di-push sama Wirau. Wirau udah punya ultimate sekali lagi, bakal lidas keluar ke arah belakang Benji-nya. Ke arah Musashi City Boy. City Boy jadi targetnya masih punya 2 at the dead. Dia agak sedikit bahaya posisinya kalau mereka terlalu commit ya. Tapi tower pertama udah hancur, mereka bakal habisin tower kedua sekarang. Senko masih bisa ngelempar-lempar Scepter-nya dari belakang. Jadi sakit banget damage-nya dan long-nya sakit juga ke tower. Satu objektif tambahan lagi bagi pemain-pemain Kagendra, nice. Wah, gua sempat terstun beberapa detik karena gua ngerasa Kagendra udah memiliki keuntungan untuk buff teamfight-nya, yaitu buff dari Tyrant. Tapi ketika ada beberapa momen walaupun tadi sebenarnya ada sedikit miss juga dari Nighty, ketika dia melakukan flash dan kemudian mengincar ke arah Senko tidak tertabrak tembok dan itu ngebuat agak sedikit berantakan tim fight-nya, tapi tetap mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Dan ini ngebuat masih cukup imbang dari keduanya. Tadi gue punya harapan sangat lebih ketika Tyrant udah dapat, mungkin akan lebih enak nih kalau misalkan mereka mau kontes perang di arah Overlord ya. Tapi ternyata kayaknya ada sedikit call yang kayak lebih nahan dulu. Entah mungkin dari posisinya Luna lagi di jungle yang cukup jauh, atau mungkin dari beberapa posisi yang kayaknya kurang mengenakan untuk Kagendra. Jadi mereka kayak lebih bermain safe sih. Takut perang Malbon juga sih. Itu damage-nya kalau nggak ada AOE yang masuk juga bahaya tadi ya. Damage dari Overlord-nya. Tapi mereka nggak masalah, masih menang. Berhasil nge-clear semua Overlord yang juga ditinggalin. Overall masih ke-reset lagi jadinya. Dan mereka punya kendali sedikit lah, sedikit nggak jauh ini. 1000 hampir 2000 gue advantage ngebigan sama Kagendra. Dia mau manfaatin ini, masih bakal bersihin bagian tengah, bakal bisa posisi dulu. Wah, ini sih benar-benar kalau gue jadi anak Vitality, terutama dari Nighty-nya ya, dari Dharmanya, yang harus benar-benar diincar sebenarnya 0-0. Ini 0-0 di teamfight besar menurut Kornet pribadi tidak boleh nge-show sama sekali. Karena once dia nge-show, dia mungkin akan menjadi incarannya dari seorang Dharma. Dan itu akan berakibat fatal untuk teamfight besar. Karena ini adalah momen-momen yang cukup berbahaya. Sudah ada orang di brush, 3 orang bahkan sudah mulai terdetek. Tapi Movers kembali membuka dan bahkan di bawahnya juga Dharma sudah mulai ketahuan. Sudah ada informasi dan infinite fastness dikeluarkan. Tapi tampaknya untuk nge-defense saja. Tidak ada lagi ultimate. Dan dalam 15 detik lagi Tyrant akan muncul. Aduh, timingnya. Timingnya gak enak sih. Kurang baik. Yes, aduh. Tapi maybe bisa mereka tarik ulur dulu ya, karena mereka nggak harus maju juga ke depan. Kabar baiknya wave atas tuh bagus, perlu dirapin sama Vitality. Jadi kalau Vitality nggak rapin juga susah. Dan mereka cepat juga nih. Cepat juga bisa ngadu smite lagi, karena 2 smite lebih cepat, lebih reliable ya. Tapi nggak masalah. Agak berisiko sih, maju ke depan lagi, mereka bakal coba untuk ngadu. Sementara ini Wirau udah ready, smite-nya bakal diambil sama Wirau. Itu dia, dilompatin ke depan, Highland juga Benji mati. Naik lari ke belakang dan bisa ambil semuanya ini. Bisa menang banget posisi dari Kagendra. Dia kejar ke depan, Shaq-nya sendirian, Shaq-nya bakal dilompatin juga. Shaq-nya bakal mati, diambil sama Kagendra. Harus double triple kill, 0-0 di belakang, dapetin satu lagi City Boy. 4 hero down. Tinggal Nighty sendirian tanpa satupun korban dari Kagendra. Dan mereka naik, bisa di-end. Let's go. Bisa di-end. Satu bisa ini harusnya. Dan masuk ke depan, tinggal 1 Dharma ya. Coba kan stok 3 tapi gak masalah. Kagendra menang jumlah 1 lawan 5, gak bakal bisa bertahan. Dan Kagendra kemenangan pertama atas tim Vitality. What? Finally.